Momentum bulan Safar masih terdengar di masyarakat awam adanya kekhawatiran, penilaian buruk dengan anggapan bahwa bulan Safar adalah bulan yang mendatangkan apes, naas, sampai pada urusan pernikahan, bangun rumah, membuka usaha, menghindar pada bulan yang mereka yakini bulan naas. Lalu bagaimana Islam memandang keyakinan masyarakat awam itu? Ternyata di zaman jahiliyah ada satu keyakinan, anggapan yang menilai bahwa bulan Safar itu bulan yang mendatangkan peristiwa naas, malapetaka, keburukan. Kemudian baginda Nabi meluruskan pemahaman jahiliyah tersebut dengan sabdanya, la adwa wala tiarah, tidak ada penyakit yang menular, wala tiarah, tidak ada memprediksi keburukan melalui tanda-tanda semisal burung ketika seseorang akan bepergian. Misalkan pada saat dia hendak bepergian, tiba-tiba ada burung dilihat, jika terbangnya ke arah kanan maka tafaul, wah ini berarti sukses dalam niaga, dalam tujuan. Tetapi ketika burung itu terbang ke arah kiri, maka beranggapan itu tanda naas, apes, sehingga tidak dilanjutkan. Pemahaman jahiliyah ini boleh jadi tradisi di suatu negeri di Arab, tetapi juga tidak menutup kemungkinan tradisi itu menyeluruh di berbagai dunia, termasuk di Indonesia. Begitupun la Safar, dalam arti apa? Tidak ada anggapan bulan Safar yang membahayakan secara hakikatnya bulan itu sendiri, tidak. Tetapi bagaimana ketika para ulama, para yai sepuh dengan ilmu titennya membaca pengalaman, ilmu yang berdasarkan tajrubah, ternyata pada bulan Safar sering terjadi turunnya musibah. Apakah ini kemudian bertentangan dengan sabda Nabi? Ya tentu tidak. Baginda Nabi itu bersabda demikian dalam rangka menolak anggapan bahwa yang mendatangkan malapetaka adalah bulan itu sendiri. Sementara para kiai, para ulama meneliti, pada biasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala, menurunkan musibah, penyakit pada bulan Safar, terutama pada hari Rabu terakhir. Itu berangkat dari penelitian, tajrubah, dan tidak bertentangan. Bukankah keyakinan para guru yang mulia ini dengan hasil penelitiannya, penyakit itu dari Allah dan kesembuhan dari Allah. Hanya waktu yang pada biasanya diturunkan banyak ujian itu pada bulan Safar, hari Rabu terakhir. Maka tidak berbenturan, sama halnya dengan la adwa, tidak ada penyakit menular. Tetapi dalam sabda yang ini Nabi kemudian menjelaskan firra minal majdum, larilah engkau dari orang yang terkena penyakit kulit, ya, lepra, sebagaimana engkau lari dari singa atau dari harimau. Nah, apakah ini bertentangan satu hadis dengan yang lainnya? Tentu tidak. Hadis yang menyatakan bahwa kita perlu menghindar dari penyakit itu bermakna bahwa penyebab
terjadinya penyakit itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada suatu kebiasaan hukum kausalitas sunnatullah di mana ada perantara datangnya penyakit. Maka orang yang sehat jangan mendekati orang yang sakit menular. Ketika di suatu tempat ada taun, maka jangan datang ke tempat itu. Tetapi dengan keyakinan bahwa tidak ada pencipta, tidak ada yang menentukan segala penyakit kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Nabi lewat di suatu tempat, ada tembok yang cenderung nyaris roboh ya. Kemudian Nabi bersegera lari atau jalan cepat di tempat tembok yang nyaris roboh itu, khawatir tertimpa tembok yang hendak roboh. Apakah ini berarti juga tidak percaya kepada takdir Allah? Tidak, ini bagian dari ikhtiar ya. Suatu ketika Nabi makan bersama orang yang terkena penyakit lepra juga. Apa yang kemudian menjadi solusi? Ternyata Nabi mengajarkan sikap yang luar biasa. Beliau tetap bertahan makan bersama orang yang punya penyakit menular judam itu, sambil bersabda bismillah thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Oleh para ulama diteliti apa maksud Nabi tetap bertahan duduk makan bersama seseorang yang memiliki penyakit menular, tetapi dinetralisir dengan suatu doa, dibahas oleh para ulama bahwa Nabi melakukan hal tersebut ya, beliau posisinya adalah sebagai insan kamil yang tingkat ketakwaannya, tingkat ketawakalannya sangat tinggi. Maka Nabi tentu sangat meyakini tidak ada penyakit menular, yang ada sebab yang Allah ciptakan, semua berasal dari seizin Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertentangan dengan sabda Nabi yang kita dianjurkan lari menghindar dari penyakit. Atau sikap Nabi tersebut mengajarkan ya, agar supaya kesalahpahaman tidak terus berkelanjutan tentang tercampurnya pemahaman takdir Allah dengan sesuatu penyakit yang bisa menular. Atau hadis ini, peristiwa ketika Nabi duduk bersama makan bersama orang yang penyakit menular tersebut, kemudian berdoa bismillah thiqatan billah wa tawakkulan alaih, adalah dalam rangka kasrul khatir, jabr khatir, untuk menyenangkan, untuk tidak membuat perasaan. Dengan melihat Nabi sehat sementara dia sakit ya. Atau sejumlah penjelasan dari syarah yang disampaikan para ulama terhadap hadis riwayat Imam Al-Bukhari tersebut. Alhasil kita kembali kepada persoalan anggapan secara umum yang terjadi di masyarakat. Bulan Safar diyakini sebagai bulan yang mendatangkan naas, malapetaka, penyakit. Harus diluruskan, bukan bulannya, tetapi semua penyakit atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Pada biasanya bulan Safar turun banyak penyakit. Itulah mengapa kemudian di bulan Safar sangat tepat untuk bermunajat, berzikir, tolak bala, memperbanyak sedekah, baca sholawat, istighfar dan sebagainya, agar kita terhindar dari bala, dari malapetaka, dan dianugerahi sehat walafiat. Semoga keluarga kita, masyarakat, kaum muslimin
para guru-guru kita, dan diri kita serta anak keturunan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi sehat wal afiah dalam kondisi bersyukur dan menggunakan nikmat sehat untuk ketaatan, serta sisa umur ini untuk menambah kebaikan sebagai upaya mencapai husnul khotimah. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.